Indonesia adalah negara yang dibangun di atas semangat persatuan, kebebasan, dan keberagaman. Sejak masa reformasi 1998, bangsa ini telah menapaki perjalanan panjang dalam memperkuat sistem demokrasi. Dari pemilu langsung, kebebasan berpendapat, hingga peran aktif masyarakat, semua menjadi pondasi penting untuk menentukan arah sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Namun, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, melainkan sebuah proses, kesempatan, dan tanggung jawab bersama. Saya Argatia Juni Pamungkas. Mari kita bahas lebih dalam tentang dinamika sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Secara pemerintahannya yaitu presidensial, yang dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan menjalankan kekuasaan eksekutif. Indonesia memiliki parlemen bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif. Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah. Dalam Indonesia menganut sistem multipartai, sehingga banyak partai yang berproses di dalam politik dan pemerintahnya. Selanjutnya, mari kita saksikan wawancara yang dilakukan oleh rekan kita, yaitu Siti Nurhalimah, dengan narasumber Ketua Organisasi Workshop Elektro di Politeknik Negeri Malang. Baik, pada kali ini kita akan mewawancarai salah satu ketua umum organisasi di salah satu kampus di Malang, yaitu Workshop Elektro. Baik, kita sudah bersama Mas Enggal selaku ketua umum Workshop Elektro. Mungkin Mas Enggal bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Permisi, mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Enggal Abdi Prastio selaku ketua umum dari Workshop Elektro periode 2025-2026. Pada kali ini saya akan mengulik seperti apa sih sistem pemilihan ketua umum di Workshop Elektro, apakah secara demokrasi atau tidak demokrasi. Jadi mungkin bisa langsung ke pertanyaannya aja ya Mas Enggal. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana sih proses pemilihan ketua umum Workshop Elektro yang dilaksanakan? Oh iya. Baik, mungkin izin menjawab ya. Mungkin sepengalaman saya dulu sebagai ketua umum yang sekarang menjadi dan menjabat, dulu untuk sesi dan urutannya menjadi pemilihan ketua umum itu yang pertama diadakannya pengajuan ataupun pengelisan nama-nama yang memang mumpuni untuk menjadi ketua umum dari 10 besar, 5 besar hingga 3 besar. Nah, dari 10 besar, 5 besar, dan 3 besar tersebut memang ada beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama dari 10 besar itu kita memaparkan visi misi kita, kemudian interview juga secara online. Kemudian yang kedua yaitu tahap yang 5 besar. Nah, di tahap 5 besar kita sudah memulai masuk ke sesi presentasi, yaitu presentasi visi misi, terus program kerja, kemudian kegiatan apa yang akan dilakukan selama periode setahun ke depan. Nah, kemudian saat saya lolos di 3 besar, nah itu baru sesi pemilihannya. Nah, untuk sesi pemilihannya sendiri sama seperti demokrasi sendiri, yaitu seluruh anggota Workshop Elektro serta alumni juga ikut memilih, sehingga seluruh anggota ini memiliki kesempatan hak suara untuk memilih siapa calon ketua umum yang akan menjabat di periode selanjutnya. Jadi tidak hanya anggota pada tahun periode tersebut, bisa alumni dan alumni lagi. Iya, betul. Untuk pertanyaan yang kedua itu, siapa saja sih yang berhak mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam sistem demokrasi pada organisasi Workshop Elektro? Apakah dari luar atau internal saja? Ya, mungkin izin menjawab di pertanyaan 2. Nah, pertanyaan 2 ini mungkin cukup bagus ya, secara dia pertanyaannya sudah masuk teknis. Siapa saja yang mampu untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum? Nah, ada pertanyaannya eksternal ataupun internal. Nah, jawabannya itu internal sebagai anggota Workshop Elektro, karena
ketika kita mengajukan sebagai ketua umum, kita juga harus tahu dan sudah pernah melaksanakan program kerja yang ada di workshop elektro itu sendiri. Sehingga dari saya itu yang diambil memang dari 10 orang, 5 orang hingga 3 orang. Sehingga yang memang mencalonkan sebagai ketua umum itu anggota internal dari workshop elektro itu sendiri. Oke, baik Mas Enggal. Jadi sebelum dicalonkan sebagai ketua, calon itu harus sudah mempunyai intinya kemampuan leadership sebelumnya ya, di proker-proker sebelumnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk selanjutnya itu apa sih tantangan terbesar dalam pelaksanaan pemilihan di area kampus, khususnya di workshop elektro ini? Silakan Mas Enggal. Bicara terkait tantangan ya, tantangan dalam proses pemilihan ketua umum. Tantangan yang pertama mungkin kita mulai pembentukan panitia serta penentuan calon-calon yang memang mumpuni. Nah, penentuan calon yang memang mumpuni itu kita perlu riset ataupun kita perlu sebuah data lah. Nggak mungkin kita memilih calon ketua umum itu milih anak yang introvert lah ataupun apa. Jadi mungkin kita perlu data yang pertama. Terus tantangan yang kedua itu waktu hari H proses pemilihan. Di waktu hari H proses pemilihan kita harus melaksanakan proses pemilihan tersebut secara demokrasi yang pertama. Terus kemudian secara terbuka khususnya itu yang penting. Terus kemudian kita harus memberikan semua anggota workshop elektro ini memiliki hak suara. Sehingga ketika tantangan tersebut sudah terpenuhi dan sudah sudah terlaksanakan ataupun kita sudah menemukan solusi, maka insya Allah pemilihan ketua umum dalam workshop elektro ini akan berjalan lancar. Kalau boleh tahu nih Mas Enggal, dampak positifnya apa sih adanya pemilihan ketua umum secara demokratis terhadap kehidupan kampus? Jadi kan demokrasi tidak dilakukan di atas saja kayak pemerintahan, tapi dilakukan di organisasi kampus. Jadi dampak positifnya apa sih buat kita sebagai mahasiswa? Ya mungkin dampak positif ya. Dampak positif kita bicara secara general. General yang pertama, kita sebagai mahasiswa umum kita juga memiliki akses ataupun kita juga memiliki hak suara. Kita nggak memilih dalam organisasi itu saja. Mungkin kayak kita memilih ketua umum himpunan, ketua umum apalah yang termasuk organisasi. Nah, kemudian kita bicara terkait dampak positif ketika semua anggota itu memiliki hak suara. Nah, ketika hak suara itu memang sudah terpenuhi, jadi anggota itu bisa percaya kepada ketua umum yang terpilih di periode berikutnya. Sehingga mereka itu memilih secara objektif, dari pandangan mereka, kemudian dari penilaian mereka, anaknya ini seperti apa, sehingga tidak ada yang namanya ketua umum itu disalurkan gitu, sehingga tidak ada yang katanya kayak penurunan jadi ketua umum itu nggak ada, sehingga kita harus secara terbuka. Nah, terbuka itu kita akan menimbulkan dampak kepercayaan sama anggota, sehingga ketika anggota itu sudah percaya, maka ketua umum ini akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Oke Mas Enggal, kalau ngomongin soal harapan nih, kita kan mahasiswa. Harapannya terhadap proses demokrasi di area kampus ini, harapannya seperti apa ke depannya? Apakah harus berkembang, mengikuti zaman yang ada, atau seperti apa menurut pandangan Mas Enggal sendiri? Mungkin harapannya sebagai mahasiswa umum di Polinema ini ya khususnya. Mungkin harapannya yang pertama kan teknologi juga semakin maju. Sehingga dalam proses pemilihan ataupun demokrasi itu kita bisa memanfaatkan sebuah teknologi. Nah, sebuah teknologi itu juga bisa dibuat ataupun diciptakan oleh mahasiswa. Sehingga dalam proses pemilihan itu kita melibatkan mahasiswa dalam proses demokrasi. Kemudian yang kedua yaitu proses terbuka. Ketika contohnya kita pemilihan direktur yang kemarin, kita harus memiliki forum khusus untuk seluruh mahasiswa, dosen ataupun apapun ya senat-senat yang ada di Polinema, sehingga dalam pemilihan direktur itu kita juga tahu visi misinya apa, kemudian program kerja kedepannya itu apa, targetnya itu apa, sehingga dalam mahasiswa umum itu semuanya tahu. Mungkin seperti itu. Mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir, yaitu
pesan Mas Enggal buat mahasiswa agar lebih aktif dalam menggunakan hak suaranya. Karena kalau aku lihat ini mungkin dari pemilihan presiden sebagai kita mahasiswa kan sudah ikut ya. Nah, itu banyak yang golput. Jadi gimana sih pesannya Mas Enggal sendiri untuk mahasiswa agar lebih aktif dalam pemilihan secara demokratis ini? Silakan. Mungkin pesan kepada seluruh mahasiswa, terutama di mahasiswa Polinema ya, gunakan hak suara kalian. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, kalian udah mahasiswa, jadi tolong berpikir secara kritis. Kalau kalian golput, ibaratnya kalian udah nggak selevel mahasiswa. Jadi kalaupun di pemerintahan kita terjadi kayak penyelewengan ataupun apapun, itu kita bisa demo. Sehingga dalam demo tersebut kita mempertanggungjawabkan pilihan kita. Sehingga pesan saya mungkin yang pertama kritis, terus yang kedua gunakan hak suara kalian. Oke, terima kasih Mas Enggal. Jadi buat teman-teman jangan golput, kalian lihat visi misinya secara jelas terlebih dahulu, jangan asal memilih karena satu suara kalian itu menentukan kedepannya, menentukan masa depan suatu organisasi tersebut atau menentukan bagaimana presiden memimpin ya. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Enggal selaku Ketua Umum Workshop Elektro. Terima kasih sudah berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat diambil dari bahasan tersebut yaitu demokrasi dalam organisasi kampus adalah fondasi utama untuk menumbuhkan budaya kepemimpinan yang partisipasif dan bertanggung jawab di kalangan mahasiswa. Proses ini bukan hanya sekedar rutinitas pemilihan, melainkan sarana pendidikan politik praktis yang mengajarkan nilai penting. Jadi gunakan hak pilih Anda dengan bijak, tidak golput karena satu suara bisa untuk menentukan arah ke depannya organisasi tersebut. Pilihlah calon yang memiliki visi misi yang jelas dan komitmen yang kuat untuk memajukan kampus. Jadikan partisipasi Anda sebagai gaya hidup, bukan hanya kewajiban musiman. Masa depan kampus ini ada di tangan kita.